106 dia Untirta, Smart and Energic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Smartizen. Welcome back again on Dialog Siang. And you guys are in chat for 2 hours ya, from 10 to 12 with me tentunya Yusi. And we're gonna talk about something special nih hari ini. Dan I will accompany your all activities to be more knowledgeable because Smartizen, you have to smart and energy. Oke, Smartizen, welcome back again on Dialog Siang. Tentunya masih sama Yusi di sini ya kan, sampai 2 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Kalau misalkan sekarang hari Rabu dan kita Rabu ini akan membicarakan tentang kebijakan pengembangan paten bagi dosen dan peneliti. Wah, keren banget gak sih? Kayak topic of the day itu bener-bener yang pokoknya classy banget gitu ya. Jadi paten merupakan perlindungan hukum nih Smartizen ya, yang diberikan atas invensi baru kayak gitu, yakni cara kerja baru atau perbaikan dari cara kerja yang udah ada kayak gitu ya, baik berupa produk maupun prosesnya. Nah, cara kerja dari produk dapat berupa mesin, manufaktur, ataupun komposisi material yang lebih banyak di bidang kimianya kayak gitu ya Smartizen. Sementara yang dimaksud dengan proses itu sendiri adalah cara untuk mengerjakan sesuatunya, atau the way we kayak get the apa namanya pointnya gitu ya. By the way, jenis perlindungan hukum ini sendiri pada paten bersifat eksklusif katanya kayak gitu. Artinya tidak ada orang lain nih Smartizen ya yang dapat melakukan eksploitasi komersial atas paten tersebut. Kecuali dengan izin pemiliknya kayak gitu. Banyak negara di dunia mengenal dan mengakui pranata hukum paten katanya. Di negara Indonesia nih, peraturan yang memberikan perlindungan atas invensi baru adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten itu sendiri. Dalam pasal 1 Undang-Undang Paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya gitu loh di bidang teknologi, yang untuk selama waktu-waktu tertentu itu mereka melaksanakan sendiri invensi tersebut dan memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya kayak gitu ya. Selanjutnya ada di pasal 2 nih undang-undang yang sama disebutkan juga bahwa paten ini diberikan untuk invensi baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan kayak gitu Smartizen. Dari kalimat-kalimat tersebut nih ya, kamu semua mungkin dapat dipahami bahwa objek paten adalah invensi dalam bidang teknologi dan dapat diterapkan secara industrinya. Nah, atas objek tersebut diberikan hak yang bersifat eksklusif, yang berarti hak tersebut khusus gitu loh, diberikan kepada pemegang hak dan menyampingkan ya orang lain untuk mengeksploitasi objek tanpa izin pemegang haknya kayak gitu Smartizen. By the way, karena sekarang agak tinggi ya pembicaraan kita topik kita hari ini, jadi Yusi mau mengundang seorang sahabat diskusi nih supaya kita tidak lost banget ketika membahas tentang topic of the day. Beliau adalah seorang masih dirahasiakan. Nanti kalau misalkan udah ada di sini langsung Yusi perkenalkan sama Smartizen semua ya. Jadi jangan kemana-mana. Setelah ini masih ada lagu-lagu yang mau lewat 1 jam ke depan sama aku. Harus banget kamu stay tune ya di 106 Dia Untirta. This is Camila, never be the same and enjoy this music Smartizen. Okay, Smartizen, welcome back again on Dialog Siang. Tentunya masih sama Yusi di sini ya. By the way, tadi Yusi udah sedikit membocorkan bahwa hari ini kita kan bakal membahas tentang kebijakan pengembangan paten nih bagi dosen dan peneliti. Tapi kalau misalkan Yusi ngomongin sendiri nih kebijakan ini apalagi untuk dosen dan peneliti, nggak fair dong ya Smartizen semua. Iyalah, karena aku butuh sahabat diskusi nih. Dan hari ini surprisingly aku punya sahabat diskusi loh Smartizen. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang dosen Fakultas Teknik Untirta nih. Namanya Dr. Erwin STMT ya.
S1-nya di Unsri Teknik Mesin dan melanjutkan S2 dan S3-nya di Universitas Indonesia Teknik Mesin juga. Jadi kalau misalkan membicarakan tentang perdosenan ya, cocok banget nih dijadikan sahabat diskusi untuk hari ini ya kan Smartizen. Oke, untuk itu biar kita tidak lost in forest ya dalam membicarakan hal ini, langsung aja kali ya Yusi undang beliau supaya bisa banget nih buat apa namanya membicarakan hal ini lebih lanjut lagi gitu ya Smartizen. Kalau gitu kita langsung aja undang beliau ke frame kita dan say hello kali ya. Oke, halo, assalamualaikum Pak Erwin, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Semangat ya Pak puasa ke-9? Iya, Harus harus. banget, kita harus banget semangat. Kalaupun Yusi tadi tidak sahur Pak, Kesiangan. kesiangan. Untung aja sholat subuhnya nggak kesiangan. Oke Pak, tadi Yusi udah sedikit membicarakan ke Smartizen di luar sana nih, bahwa hari ini kita membicarakan tentang hak paten buat dosen dan peneliti kayak gitu ya Pak. Kalau misalkan ditilik lebih lanjut nih Pak nih, hak paten tuh sebenarnya apa sih? Baik. Heeh. Sebenarnya di atasnya itu hak kekayaan intelektual. Di atas hak paten? Jadi payungnya itu hak kekayaan intelektual. Nanti di bawahnya Uh-huh. itu ada yang namanya hak cipta, ada indikasi geografis, Mhm. ada paten sendiri. Oh Jadi gitu. merek juga termasuk hak cipta. Heeh. Nah, jadi kebanyakan orang itu menyebutnya saya sudah daftarin paten ya, Heeh. padahal bukan paten, tapi hak cipta, merek, Oh sudah beda ya paten dan beda. hak cipta Jadi ya? paten itu sebenarnya adalah suatu hak yang diberikan oleh negara Mhm. kepada satu invensi. Invensi itu Invensi. artinya temuan Mhm. yang dapat mengatasi permasalahan dalam kehidupan. Jadi kalau Oke. contohnya HP aja misalnya. HP ya. HP yang layar sentuh, Mhm. mungkin itu pada saat iPhone pertama keluar, Mhm. baru teknologi layar sentuhnya itu yang apa namanya, yang keluar pertama kali kan di iPhone. Nah itu Iya. didaftarkan paten oleh inventornya, Oke. Steve Jobs. Oke. Jadi eh, ketika orang nanti mengembangkan handphone yang menggunakan layar Touchscreen sentuh itu. touchscreen, Mhm. itu harus melisensi paten punya Dari. Steve Jobs itu. Oh Gitu. begitu. Oke oke. Kalau misalkan hak cipta nih Pak, kan Nah, menciptakan juga tuh. kalau hak cipta sebenarnya eh, kalau negara itu bukan memberikan hak ya. Mhm. Jadi hak cipta itu otomatis diberikan pada saat invensi itu keluar. Misalnya saya menciptakan lagu, Mhm. kemudian lagu itu saya apa namanya, saya putar di radio, otomatis hak ciptanya itu udah kepegang. Cuma Cuman. negara memberikan sertifikat pencatatan terhadap hak cipta Oke, gitu. jadi kalau untuk hak paten itu sendiri untuk temuan teknologi Iya, lebih seperti itu ya temuan Pak ya? teknologi. Oke, that's Kalau it di sini kan banyak Smartizen. nih teknologinya nih, Ha-ha, banyak banget nih, apa nih? banyak. Yang mix ini sendiri ada Ha-ha. hak patennya. Terus Oke. alat mekanik ini Ha-ha. itu hak paten juga. PC seperti PC ini ya Pak ini ya? ada hak patennya juga. Oke, terus keuntungan kita ketika mematenkan tersebut tuh apa sih Pak? Eh, Kalau gini aja, tahu kaleng Coca-Cola? Tahu. Nah itu orang Inggris Mm-mm. yang suka minum Coca-Cola menemukan, kalau zaman dulu kan kalau mau buka Mm-mm. tutupnya itu dibuang. Zaman dulu, sekitar Tutupnya 10 dibuang. tahun yang lalu kayak gitu. Jadi orang itu kalau buka kaleng Oh, itu, oh iya 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 ah, iya. Ha-ha. sampai banyak ada yang dibikin gantungan kunci kayak gitu Iya kan. iya Nah itu iya. kan jadi sampah sebenarnya. Uh-uh. Nah oleh orang Inggris ini, dia Mm-mm. menemukan yang untuk membuka botol tadi tapi tidak menghasilkan sampah, tutupnya akan tetap nempel di tempat. Uh-uh. Nah itu kan sebenarnya kalau kita melihatnya oh gitu aja gitu, Iya. tapi kan sebelumnya Ada pemikiran-pemikiran orang hebat belum ya. kepikiran ke situ. Iya benar-benar. Dia memikirkan itu
dia membuatnya dan Mm-mm. kemudian dia daftarkan paten. Mm-mm. Sekarang dari setiap dari setiap kaleng Coca-Cola Mm-mm. dia mendapatkan royalti. Oh, I see. Wow, lumayan juga Iya, nih. kalau punya paten yang apa namanya, yang kepake, Eh, misalnya 4G sekarang sudah 4,5 dan kemudian sudah 5G. 5G ya. Kalau orang pakai 5G, Cina yang punya patennya, seluruh dunia pakai itu, Mm-mm. maka Cina kan akan mendapatkan royaltinya. Royaltinya. Semakin rich Semakin aja kaya ya. jadinya. Wah, Indonesia nih paten terbesarnya apa nih Pak kira-kira yang Bapak tahu? Kalau misalkan Cina punya 5G ya. Sebenarnya orang Indonesia eh, yang menemukan 4G itu kan orang Indonesia. Oh, oh iya Pak. Ah, Wow, aku baru tahu hal Wah, itu. banyak juga yang menemukan apa namanya, orang ITB kalau nggak salah yang Mm-mm. menemukan sebuah metode Mm-mm. untuk menghasilkan minyak dengan eh, proses yang lebih murah. Mm-mm. Tapi itu nggak dia patenkan, Nggak dipatenkan. nggak dipatenkan, maka Sayang bisa sekali. dipakai oleh semua orang. Tapi Oke. kalau dia patenkan, maka eh, dia akan mendapatkan royalti yang sangat besar. Wow, mengalir terus ya, Nah, seperti tapi itu. ada juga paten yang Hmm? apa namanya, ada hilirisasinya tuh untuk paten itu agar kepake Oke. menjadi sebuah produk dan kepake gitu ya. Mm-mm. Saya memiliki 4 paten. 4 paten Bapak sendiri nih. 4 Wow, paten. apa aja tuh kalau boleh tahu nih? Kebanyakan alat kedokteran. Oh, alat Alat kedokteran. kedokteran. Jadi dulu saya kerjasama dengan dokter di RSCM Mm-mm. di UI. RSCMI ya. Idenya dari mereka, saya Bapak membuat yang membuatnya. produknya Oh, dan kemudian dipakai oleh dokter tersebut. Nah, itu didaftarkan paten. Tapi memang uh, penggunanya kan cuma sedikit, cuma dokter ortopedi aja, Iya, dokter di rumah sakit aja yang pakai, bukan halayak umum ya Pak ya. bukan hal yang umum, sehingga uh, kalau mau dijual Mm-mm. terbatas. Oh Gitu. iya iya Jadi iya. ya nggak seperti paten Coca-Cola itu. Coca-Cola tadi gitu. Oke, get the point Pak. Thank you banget buat first talknya nih. Clear banget gak sih Smart Design? Iya jelas, karena Pak Erwin gitu loh yang menjelaskan. Oke Pak, setelah ini masih ada lagu-lagu yang mau lewat. Gak Baik. apa-apa Yusi puterin ya buat Smart Ya. Design di luar sana supaya kalian tetap semangat menjalani puasanya. This is Rich Brian, 100 Degrees, and enjoy. It's Lean On from Major Layer and DJ Snake nih Smart Design ya, yang menemani kita sampai pukul 10.51. Waduh, nggak kerasa banget ternyata udah hampir 1 jam Yusi di sini sama kamu ya Smart Design. Tentunya sama Pak Erik juga. Pak Erik dong. Sorry Pak, aku kadang suka gitu Pak Erwin. Sama Pak Erwin juga, ya ampun Yusi, kamu bener-bener short memory syndrome deh. Ya udahlah ya, kita langsung aja undang beliau lagi ke frame kita supaya pertanyaan-pertanyaan kamu semua nih Smart Design bisa terjawab dengan baik dan clear sama Pak Erwin ya kan. Kita langsung flip lagi kameranya and say hello lagi Pak Erwin, selamat siang kembali. Ya. Balik lagi sama aku nih Pak. Ya. Kalau misalkan tadi kita sudah membicarakan tentang paten itu sendiri ya Pak ya, dan keuntungan-keuntungannya. Sekarang aku mau tanya nih, mungkin ada beberapa dosen atau peneliti di luar sana yang masih belum mengerti atau paham betul tentang paten ini. Yusi mau nanya, kenapa sih sebenarnya paten itu sangat penting buat mereka, khususnya para peneliti dan dosen? Ya, dosen itu kan kerjanya meneliti. Nah, kalau penelitiannya sudah sudah cukup advance, biasanya larinya ke produk, jadinya ke produk gitu. Nah, kalau produk itu memiliki potensi daripada produk itu nanti dikopi oleh pihak lain untuk jadi produk mereka, lebih baik kita lindungi dengan paten. Contohnya, saya punya teman di teknik elektro, dia mengembangkan
alat deteksi dini untuk banjir sama tsunami. Mengembangkan atau yang menciptakannya? Mengembangkan, iya. Mengembangkan Sebenarnya ya. tempat lain juga udah bikin, tapi kita bikin sendiri itu. Oke. Beliau bikin sendiri. Dan udah diuji di lapangan dan terbukti bisa berfungsi untuk mendeteksi banjir. Wow. Kalau di Lebak kan banjirnya Iya. cukup besar ya. Sepertinya bukan banjir aja deh kalau di Lebak. Itu banjir bandang gitu kan. Iya. Nah, kalau pakai alat itu bisa memprediksikan banjir akan datang berapa jam lagi. Sehingga orang yang nanti akan dilewati oleh banjir tadi bisa mempersiapkan diri untuk mengungsi. Iya, benar. Berarti kita lebih aware terhadap bencana-bencana itu sendiri ya Pak ya. Barang-barang seperti itu, produk-produk seperti itu potensinya sangat besar karena kayaknya seluruh Indonesia butuh itu. Betul. Butuh banget kita. Kita udah coba drafting paten. Mungkin sebentar lagi kita akan daftarkan patennya. Dan juga paten itu memiliki nilai KUM bagi dosen yang cukup besar. KUM, boleh tahu nggak KUM itu apa? Saya kan apa nih KUM mahasiswa? Ya, kalau mahasiswa kan lulus setelah 142 SKS. Gitu. Nah, dosen juga punya SKS-nya. Oh gitu. Baru tahu. Ada asisten ahli, ada lektor, ada lektor kepala dan profesor. Itu ada KUM-nya, ada SKS-nya juga. Untuk dapat profesor itu SKS minimum itu 800. Masya Allah. Nah, KUM dari paten sendiri itu 40. Cukup besar kan? Iya. Cukup besar, 40 poin ya berarti. 40 poin. Sama seperti kalau kita punya jurnal internasional bereputasi. Yang KUM-nya juga 40 sama. Benar-benar aku sampai 800 tapi 40 juga benar-benar besar sih gitu loh. Berarti kalau untuk dosen sendiri nilai-nilai lain seperti mengajar juga terhitung tidak? Iya. Terhitung. Berapa poin kalau mengajar? Kalau satu SKS itu 0,5. Waduh. Jauh amat ya Pak. Iya. Itu benar-benar dari 0 dihitung sampai 800 untuk menjadi profesor. Ya. Masya Allah. Jadi harus banyak-banyak menciptakan banyak paten. Meneliti, banyak-banyak punya paten, banyak-banyak punya jurnal. Itu yang baru bisa profesor di usia muda. Kita belum punya sebenarnya di Tirta ini profesor yang di bawah 35 tahun. Oke. Rata-rata berapa tahun tuh kalau profesor? Di atas 50 kebanyakan. Atau di atas 40 lah. Karena memang ngambil S3-nya umurnya udah 30-an. Kalau anak-anak muda seperti Mbak habis kuliah langsung S2, langsung S3. Langsung S3 boleh nggak Pak? Ada yang program program akselerasi. Jadi S2 dengan S3-nya tuh diambil 4 tahun. 4 tahun. Oh, biasanya memang berapa? 5? 6? S2 kan 2 tahun. S3 itu paling cepat 3 tahun. Nah, ini yang akselerasi 4 tahun dapat S2 dengan S3. Kayaknya ini lebih pusing lagi nih. Kayaknya lebih pusing dari paten itu sendiri nih, Pak. Masya Allah ya. Jadi itu kenapa pentingnya paten, karena bisa menambah poin KUM buat dosen poin gitu KUM ya. buat dosen dan juga buat universitas ada KUM-nya juga. Oh gitu. Jadi kalau universitas dosennya itu punya banyak paten, maka nilai KUM universitas itu akan tinggi juga. Gitu. Jadi di Untirta ini saya sebagai korpus kekayaan intelektual. Wow. Jadi memang mengurusi tentang hal-hal ini ya. Tentang paten mematenkan. Ya. Oke. By the way, berarti paten itu selain buat dosen penting juga buat universitas. Akreditasi kah masuk ke dalam sini? Masuk. Oh, jadi berperan penting juga ya buat akreditasi kampus. Dan Untirta sekarang sudah A, Pak. Berarti patennya banyak nih kayaknya ini. Patennya ya lumayan. Lumayan ya, keren juga nih Untirta. Lalu ada lagi Pak yang mau disampaikan dari pentingnya si paten ini? Ya, mungkin close statement ya.
closing statement. Closing statement nanti sih Nanti Pak. ya? Iya. Sabar Pak, sabar. Belum. Apa kalau sudah saya puterin lagu lagi nih? Biar biar Bapak relax dulu. Mungkin lapar nih, udah jam 10.58 nih Pak. Gimana? Aku puterin aja kali ya lagu-lagu Boleh. dulu. Nah, Kita break dulu Smartizen. Pak Erwinnya mulai tidak butuh air tapi ya sekarang sedang puasa, nggak boleh Pak, nggak boleh. Oke, this is Charlie Puth, We Don't Talk Anymore, and enjoy this music. Smartizen from Major Lazer ya, Cold Water nih Smartizen. Sudah pukul 11.10 ternyata, but you have to be stay with me in dialog siang tentunya masih sama aku dan Pak Erwin di sini. Tadi tuh ada beberapa hal yang Yusi sempet delay ya penjelasannya dari Pak Erwin. Karena apa? Karena ya kita harus break dulu sebentar nih. Pak Erwinnya sekarang udah semangat lagi nih Smartizen. Jadi kita langsung aja flip lagi kameranya biar terlihat wajah Pak Erwin yang segar sekali untuk siang hari ini ya. Halo again Pak Erwin. Nah, Ya. gimana udah semangat nih Pak? Semangat lagi Pak. Oke, tadi kan kita sempat ada beberapa yang aku delay dulu nih percakapannya tentang paten itu sendiri. Jadi kalau misalkan boleh tahu nih Pak ya, paten itu kan untuk istilahnya mendaftarkan produk kita karena itu pembuatan dari kita, gimana ya bilangnya? Gitulah ya. Invensi kita. Invensi kita, dari hasil penelitian. Dari yang hasil kemudian penelitian. didaftarkan di Dijen KI dalam bentuk paten. Nah, seperti itu ya Smartizen. Setelah paten nih, kira-kira apa Pak kalau misalkan sudah didaftarkan dan menjadi hak kita gitu loh? Nah, setelah paten, mestinya itu ada yang namanya hilirisasi. Hilirisasi itu kita mengembangkan paten tadi untuk menjadi sebuah produk yang kemudian bisa kita pasarkan. Wow, dipasarkan ya? Jadi ada proses pengembangan produk lebih lanjut, terus kemudian manufacturing, terus kemudian uji pasar, baru kemudian biasanya sih kalau mulai pertama itu kita mengikuti event-event pameran. Jadi pameran yang ada di Jakarta misalnya kita ikutin, ke luar negeri juga kita ikutin, sehingga orang-orang yang berhubungan dengan produk kita itu tahu bahwa kita punya produk itu gitu. Iya, betul sekali. Kalau membicarakan tentang si paten yang dihilirisasikan, berarti istilahnya sudah ke publik lah ya, publik lah ya produk kita. Nah itu kan pasti si inventornya ini mendapatkan royalti ya Pak ya? Iya. Gitu. Apakah ada standar besar dari royalti itu sendiri Pak yang harus dibayarkan kepada inventor nantinya? Standar umumnya sih nggak ada. Jadi lebih kepada bagaimana kita membuat kerjasama atau istilahnya itu melisensikan paten yang kita miliki kepada pihak industri. Iya. Atau kita bikin startup sendiri. Startup untuk menjadi perusahaan yang akan menjual produk tersebut. Berarti standar umumnya itu sendiri nggak ada ya? Nggak ada. Tapi untuk membuat startup juga pusing nggak sih Pak? Ya cukup pusing. Pusing. Kita harus mikirin karyawannya, kita harus mikirin tempat berproduksinya. Iya. Tapi kalau mau mandiri ya buat sendiri ya. Iya. Biar dari produk hilirisasi sampai pemasaran dari startupnya kamu nih yang mengepalai gitu ya. Kalau misalkan bisa dibilang seperti itu. I see gitu ya Smartizen. Jadi untuk standar besar royaltinya ini standar umumnya nggak ada ya Pak. Kalau misalkan sih boleh review lagi deh. Tapi itu tergantung berarti pada itu tadi negosiasi kerjasamanya ya kayak gitu. Lalu penelitian apa aja sih Pak sebenarnya yang bisa dipatenkan oleh dosen dan kebanyakan sih dari teknik, dari kedokteran, dari pertanian. Kalau di Untirta ini ada juga yang dari FKIP. Kemarin FKIP itu apa ya? Berarti Pak Maman Fatur Rahman dari FKIP Matematika
beliau membuat sebuah papan permainan matematika. Jadi kayak monopoli, model kayak monopoli itu. Iya. Perintah-perintah di monopoli itu adalah persoalan matematika yang harus diselesaikan, gitu. Kayaknya saya nggak mau main deh. Sehingga anak-anak itu suka jadinya. Anak-anak SD ya, anak-anak SD ya. Jadi kalau misalnya dibuka, sebutkan 5 angka ganjil yang pertama. Gitu. Dia nyebutin 1, 3, 5, 7, 9. Baru kemudian dia putar dadu, loncat, jalan lagi, gitu. Wow, aku kira yang soalnya kayak algoritma kayak gitu enggak ya? Untuk mahasiswa kali ya. Aduh, kayaknya saya nggak mau main, saya udah pusing. Tapi dicoba nggak apa-apa kali ya. Siapa tahu bisa banget nih buat Smartizen semua yang mau apa ya namanya? Kamu mau mengasah otak kamu gitu loh. Itu kan permainan ya Pak ya. Permainan, jadi untuk belajar sambil bermain, konsepnya seperti itu. Baik-baik, agak lucu juga nih. Waduh, thank you banget Bapak yang menemukan itu. Lalu penemuan apa yang nggak bisa dipatenkan? Penelitian atau penemuan apa yang nggak bisa dipatenkan? Paten itu invensi yang menyelesaikan satu permasalahan. Artinya harus ada teknologi di dalam situ yang menyelesaikan permasalahan, itu satu. Kedua, harus memiliki keterbaruan. Harus memiliki keterbaruan ya. Keterbaruan. Jadi kalau kita membuat sebuah produk yang sama dengan produk yang lain, tidak ada keterbaruannya, maka itu tidak bisa didaftarkan paten. Jadi dulu ada saya mendaftarkan paten untuk kursi untuk mengukur indeks massa tubuh prediktif. Jadi sebuah kursi seperti ini, nanti pasien itu duduk, ada timbangan di kursi itu, terus ada alat ukur yang lainnya. Ketika dia duduk, alat kursi itu nanti akan mengukur indeks massa tubuh. Nah, itu kemudian kita daftarkan paten, dan ternyata dari luar negeri, dari Amerika itu ada yang mirip seperti itu. Gitu. Jadi kemudian ditanya oleh pemeriksa paten, dia nanya, dengan paten Amerika ini, penemuan Anda itu sudah tidak memiliki lagi invensi, katanya. Begitu. Nah, kita sebagai inventor mempunyai hak jawab. Jadi saya jawab, alat yang Amerika itu cara pengukurannya dilakukan dengan orang berdiri. Kalau punya kami, itu kita melakukannya dengan orang duduk, bukan berdiri. Dan memang ditujukan untuk orang-orang yang misalnya dia udah kakinya nggak bisa lurus, atau udah punggungnya tua, bongkok, gitu ya. kayak gitu kan, artinya punya disabilitas. Nah, dengan kursi kita itu kita bisa mengukur indeks massa tubuhnya. Kalau dia harus berdiri, dia nggak mampu, maka kita taruh dia di duduk tadi. Nah, saya jelaskan seperti itu, pemeriksa patennya menerima, dan alhamdulillah tahun 2018 kayaknya ya, 18 sudah granted tuh patennya. Jadi 2018 kemarin ya? Ngajuin paten tuh lama. Lama ya? Dari 2013. Masya Allah. Grantednya 2018. 5 tahun ya Pak ya? 5 tahun. Udah lulus S1. Iya. Dan itu tantangannya sebenarnya, ketika kita granted paten, kita tuh sudah melalui beberapa tahap yang cukup lama. Jadi kalau zaman dulu tuh istilahnya tuh kayak gini, nggak semua profesor punya paten. Nggak semua profesor punya paten. Itu untuk apa namanya? Jadi orang punya paten itu disebut sebagai inventor. Oke. Nah, jadi ya punya kebanggaan sendiri lah. Kalau punya paten ya Pak ya, betul. Kayaknya
aku nggak apa-apa bukan profesor tapi aku punya paten gitu. Nah, itu salah satu seperti itu. Dan ada rasa kebanggaan Aduh. sendiri ketika gini, saya membuat alat fiksasi untuk orang patah tulang. Mm-mm. Dan ketika itu dipakai oleh dokter dan dia kasih fotonya, tunjukin bahwa ini loh alat yang kamu bikin udah saya pakai untuk ngobatin orang gitu. Ya. Rasanya tuh gimana gitu. Kayak, wah saya juga ikut dalam membantu ya Pak ya berarti. Aduh, iya Dan benar-benar. ada rasa bangga bahwa alat kita itu ternyata bisa berfungsi dan bisa dipakai orang. Nah, Gitu. setuju, sepakat sekali. Jadi membuat teknologi juga yang sangat bermanfaat kayak gitu ya Iya. Pak ya buat masyarakat. Terkhusus kalau Bapak ini kan lebih ke medical tools berarti ya Pak ya patennya. Ya dulu itu. Dulu ya. Sekarang emang ada nih. Boleh nggak dikasih tahu sekarang mau Apanya? matenin apa? Oh kalau sekarang sedang proses paten turbin angin. Turbin angin. Nah, jadi penelitian sekarang saya itu di turbin angin. Oke. Udah sekitar dari tahun 2012 ya. Jadi udah hampir 10 tahun meneliti di turbin angin dan paten yang ongoing sekarang itu adalah paten turbin angin. Turbin angin nanti goalsnya itu untuk apa turbin angin nanti? Jadi satu produk yang memang teruji sehingga apa namanya ada standarnya kalau turbin angin. Nah saya bisa memenuhi standar tersebut. Baru kemudian hilirisasi. Cuman ya masih panjang. Masih panjang ya? Mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi. Gak Gitu. apa-apa Pak. Mungkin ketika SDGs sudah selesai 2030 nih, nanti Bapak juga menyelesaikan hal tersebut. Mungkin atau sebelumnya ya. Yusi doakan secepatnya Pak dan dimudahkan juga. Oke, mungkin itu aja the third apa fourth ya kita untuk hari ini. Aku sampai lupa loh Smartizen. Saking asiknya ngobrol sama Pak Erwin nih mengenai hak paten. Waduh, keren banget. Jadi setelah ini masih ada lagu-lagu lagi yang mau lewat. Yusi mau puterin buat Smartizen di luar sana biar tetap semangat lagi nih. This is from Avril Lavigne, Wish You Were Here, and enjoy this music Smartizen. Lewatkanmu ya Smartizen dari Adera nih yang mungkin bakal menjadi akhir cerita kita. Nggak bercanda ya Smartizen. Masih ada aku sama Pak Erwin di sini bercanda jangan corona dulu. Oke kalau begitu karena sudah pukul 11.26 ya, which means ini probably gonna be our last talk today. Tapi jangan khawatir, masih ada Pak Erwin dan bakal aku flip kameranya buat menjawab pertanyaan terakhir dari aku tentunya ya Smartizen. Kalau gitu langsung kita flip dan halo lagi Pak Erwin. Kalau misalkan tadi udah banyak banget penjelasan Bapak tentang pengembangan paten dan kebijakannya untuk dosen dan peneliti ya khususnya ya. Dari apa itu paten, kenapa itu penting, kayak gitu hilirisasinya, kayak gitu-gitu kan ya Pak. Sekarang Yusi mau tanya, lebih ke personal opinion sih kalau ini. Kayak aku mau tanya dong pesan dan harapan Bapak nih untuk Smartizen di luar sana ataupun dosen-dosen Untirta ataupun Untirta yang belum sadar mungkin ya untuk segera mendaftarkan hak paten penelitiannya mungkin kayak gitu. Apa tuh pesan dan harapan Bapak? Ya harapannya banyak teman-teman dosen yang penelitiannya produktif gitu, produktif. Sekiranya kalau dirasa memiliki punya potensi untuk menjadi sebuah paten, maka mendaftarkan paten lebih cepat lebih baik. Jadi jangan publikasi dulu, jangan bikin produknya dulu, tapi kita daftarkan dulu patennya. Jadi dengan didaftarkan aja sebelum granted, maka paten itu sudah dilindungi sebenarnya. Pada tanggal kita mendaftarkan. Nah kalau sudah dilindungi, pihak lain itu tidak bisa melakukan plagiasi terhadap hasil penelitian kita itu. Jadi dan juga pada saat pengembangan dan selanjutnya kita aman gitu. Jadi boleh ya Pak ternyata mematenkan dulu baru meneliti produknya. Iya. Oke. Lebih cepat lebih baik itu harapannya. Iya, lebih cepat lebih baik. Oke, terus? Terus harapannya juga
Semoga nanti Untirta bisa memiliki banyak hak kekayaan intelektual, baik berupa paten, berupa hak cipta, dan sekarang saya sedang dalam pekerjaan untuk mendaftarkan merek. Jadi nama Untirta itu ternyata sudah cukup seksi gitu. Jadi ketika kita pindah ke Sindang Sari, ada sebuah perumahan bikin Gria Untirta gitu. Jadi mereka pakai nama Untirta. Nah, orang bertanya, apakah perumahan itu milik Untirta karena pakai nama Untirta. Nah, melihat kejadian seperti itu, dipandang perlu nih kita mendaftarkan nama Untirta itu menjadi sebuah merek. Jadi tidak asal digunakan ya? Tidak asal digunakan. Cuman permasalahannya bidang usaha dalam merek itu cukup banyak. Maka kita harus memilah bidang-bidang tadi untuk kita daftarkan. Contohnya Aqua nih ya. Aqua tuh minuman gelas kan ya. Itu patennya Aqua tuh. Paten lagi. Hak mereknya Aqua. Mereknya Aqua, iya. Tapi kan sekarang ada AC merek Aqua kan? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Ada AC merek Aqua. Kenapa dia bisa pakai nama Aqua? Karena dia AC, bukan air minum dalam kemasan. Jadi nama itu bisa dipakai sama untuk bidang usaha yang beda. Berbeda. Nah, jadi kalau kita nggak mau nama Aqua itu atau nama Untirta itu dipakai orang, maka seluruh bidang usaha yang kita anggap mungkin akan pakai nama Untirta, kita daftarkan merek Untirta. Gitu. Oke, jadi itu adalah harapan dari Bapak ya. Berarti aku mencatat 2 harapan. Kalau pesannya nih, ada tidak? Pesannya kepada teman-teman dosen. Nah, dalam mendaftarkan paten, tanggung jawabnya itu harus diserahkan kepada universitas, kepada Untirta. Hak ekonominya itu dimiliki oleh Untirta, tapi hak sebagai inventor itu dimiliki oleh peneliti atau dosen. Jadi saya melihat banyak beberapa teman yang menganggap bahwa hasil penelitian dia itu adalah milik dia. Ini paten saya, ini penelitian saya. Nggak seperti itu kan? Saya nelitinya di mana? Di Untirta. Pakai mahasiswa mana? Untirta. Laboratorium dipakai Untirta. Dana yang dipakai Untirta. Maka hak ekonominya itu milik Untirta. Sedangkan hak sebagai inventornya itu milik peneliti. Gitu. Oke. Jadi seperti itu saja kah pesannya buat dosen, mungkin supaya lebih clear aja kali ya Pak, biar satu pandangan gitu tentang hak mematenkan penelitiannya gitu. Oke, I see. Thank you banget Pak Erwin udah nemenin Yusi selama 2 jam nih, berarti enggak ding, 1 jam setengah. Iya ya, 1 jam setengah dari jam 10 sampai jam setengah 12 ini nih Pak. Semoga Bapak sukses terus ya Pak. Amin. Sehat terus, salam buat keluarga di rumah, dan jangan lupa bahagia tentunya. Oke Pak? Baik. Gitu aja mungkin dari Yusi, dan juga Bapak boleh kali say dadah buat Smartizen. Oke, goodbye Smartizen. Gitu aja ya dari aku dan Pak Erwin. Thank you banget Pak Erwin, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak gitu Smartizen, pembicaraan aku dan Pak Erwin mengenai hak paten itu sendiri ya bagi peneliti dan juga dosen. Masih ada setengah jam kurang lebih nih ya, masih berjalan waktunya. Jadi kamu jangan kemana-mana dulu, tetap temenin aku karena Pak Erwin sudah meninggalkan aku dari frame ini. Jadi kamu jangan ninggalin aku juga ya kan. Langsung aja kalau misalkan mau tanya-tanya kayak Kak Yusi, aku mau tanya lebih lanjut, boleh banget DM aja di @diauntirta, atau langsung di tab our chat di sini di live streaming kita, langsung di live chatnya ya.
di 106 Dia Untirta, atau juga bisa melalui WhatsApp number kita di 081 808 106 106. Oke, after that, and Ed Sheeran and my ex Justin Bieber nih Smartizen, I don't care and enjoy this music. It's Lights Down Low dari Max ya Smartizen. Welcome back again on Dialog Siang. Tentunya ini yang mengakhiri ya, lagu ini mengakhiri dialog kita untuk siang hari ini Smartizen. Tapi jangan sedih karena Yusi bakal membahas ulang dulu nih tentang apa aja sebenarnya yang sudah kita bicarakan selama 2 jam ke belakang tadi, dari jam 10 sampai jam 12 ini ya. Jadi kalau misalkan kamu yang mengikuti aku dari awal, bahwa aku tadi membicarakan tentang kebijakan pengembangan paten bagi dosen dan peneliti nih, ditemani dengan Pak Erwin selaku dosen Fakultas Teknik Untirta kayak gitu. Beliau juga bilang bahwa hak paten ini sebenarnya satu level di bawah dari hak kekayaan intelektual. Jadi di atas dari hak paten tuh ada hak kekayaan intelektual, lalu bawahnya baru ada hak paten, hak cipta, kayak gitu-gitu ya. Dan juga kenapa sih hak paten itu penting buat dosen dan peneliti? Jadi ternyata hak paten ini memiliki poin yang sangat besar loh Smartizen. Kalau misalkan untuk mengajar per SKS poinnya 0,5 if I'm not mistaken. Untuk bukan menciptakan sih, jika kita memiliki hak paten itu poinnya sebesar 40 poin. Wow, jadi buat dosen ini sangat bermanfaat sekali ya tentunya. Karena kan seperti yang udah Pak Erwin bilang, bahwa kalau misalkan mahasiswa ada SKS, kalau misalkan dosen itu memiliki sistem KUM kayak gitu ya. Lalu juga nih, setelah paten itu apa sih gitu kan pertanyaannya. Jadi setelah kamu mematenkan produk kamu tuh harus namanya hilirisasi ya, atau pemasarannya kayak gitu, pengembangan produk kemudian dipasarkan kayak gitu. Jadi produk kamu tuh tidak stuck dan tidak hanya dipatenkan aja, tapi juga manfaatnya terasa oleh masyarakat luas kayak gitu ya. Jadi harus banget buat dihilirisasi kayak gitu. Terus kalau misalkan ditanya untuk paten sendiri nih Kak Yusi, itu ada nggak sih standar umum dari royalti itu sendiri? Kan kita sebagai inventor nih gitu kan, pasti pertanyaannya. Itu ternyata ya di Indonesia sendiri itu tidak ada standar umumnya. Tadi Pak Erwin menjelaskan seperti itu. Dan kalau misalkan hal-hal yang bisa dipatenkan atau teknologi apa aja sih Kak Yusi yang bisa dipatenkan? Semuanya bisa dipatenkan asalkan dengan 2 syarat berikut. Yang pertama adalah memiliki teknologi di mana teknologi tersebut menyelesaikan sebuah permasalahan atau persoalan yang ada di wilayahnya kali ya kayak gitu. Terus yang kedua itu harus memiliki keterbaruan, seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Erwin, bahwa ada produk beliau yang menciptakan sebuah kursi di mana kursinya itu bisa menimbang massa tubuh ya. Tapi produk tersebut agak similar nih with another product in Amerika kayak gitu. Jadi para pencatat timnya itu ya tentu memastikan ini ada produk yang mirip dengan produknya Pak Erwin nih. Terus bagaimana? Kan inventor memiliki hak untuk menjawab kan kayak gitu. Dan Pak Erwin bilang bahwa tentu produk saya berbeda karena memiliki keterbaruan, di mana untuk kursi yang beliau patenkan ini, kursi medical tools ya, ini lebih ke medical toolsnya, itu lebih ke untuk orang-orang yang memiliki disabilitas kayak gitu. Misalkan yang sulit untuk berdiri ataupun yang punggungnya agak bengkok kayak gitu-gitu ya, lebih ke yang membutuhkan kayak gitu, karena kan tidak semua orang bisa berdiri dengan sempurna kayak gitu ya Smartizen. Jadi itulah hal-hal yang aku bicarakan dengan Pak Erwin untuk hari ini. Dan juga untuk sarannya sendiri nih ya, harapan dari Pak Erwin itu, beliau menginginkan bahwa seluruh masyarakat lapisan di Civitas Akademika khususnya di Untirta ini untuk aware tentang hak paten itu sendiri. Karena apa? Karena
sangat besar benefitnya kayak gitu, dan juga tidak semua profesor memiliki paten gitu. Tapi yang memiliki paten itu hanya orang-orang yang yang memiliki teknologi tersebut yang bisa dipergunakan oleh masyarakat ataupun beberapa orang kayak gitu ya, Smartisan. That's all from me. Sudah jam 12.00. Sorry banget kalau misalkan Yusi ada salah-salah kata, dan juga banyak banget slip of the tongue di hari ini, tapi it's okay lah ya, namanya juga manusia. Maafin ya, tolong ya. Yusi gak lupa buat mengucapkan selamat Hari Kartini buat Kartini hebat di Indonesia ya kan, karena mungkin kalau tidak ada Kartini nih, mungkin Yusi nggak akan ada di sini sekarang, iya nggak sih? Iya tahu ya kan. Jadi jangan pernah menyerah. Jika kamu ingin mencoba, jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Itu adalah quotes dari R.A. Kartini. Keren banget gak sih? Keren banget. Jadi buat perempuan-perempuan hebat, kamu harus lebih hebat lagi tentunya ya. Selain itu, dan selamat siang semua. Sampai jumpa di Dialog Senja.